Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi syara'i'il islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil layali wal ayyam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yassir wala tu'assir, bassir wala tunaffir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan bagaimanakah seharusnya kita itu memberikan hukuman kepada anak-anak kita apabila bersalah. Sering kita ini tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan, suatu kesalahan yang kita lakukan sering mengakibatkan efek negatif pada anak kita atau orang-orang yang kita bimbing. Karena itu seorang pemimpin, seorang guru, seorang bapak, seorang ibu, siapa saja yang menjadi pemimpin dan punya tanggung jawab, hendaklah memiliki komitmen orang-orang yang beriman, bertakwa dan jujur. Ini sangat penting. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah engkau berkata dengan perkataan yang jujur. 3 komitmen ini, iman, takwa dan jujur ini harus melekat di hati kita dalam kehidupan kita. Kalau itu kita tegakkan dalam diri kita, insya Allah dalam memimpin, di dalam mendidik, dalam mengatur keluarga, akan diberi keberkahan oleh Allah, diberikan jalan keluar yang mudah, ditunjukkan apabila ada kesalahan, diampuni dosa-dosa kecilnya, dan didekatkan kepada Allah dan kepada kebaikan. Sekarang bagaimanakah kalau kita itu memberikan hukuman yang berupa fisik kepada anak-anak? Seringkali kita tidak menyadari, kita suka memukul anak kita. Kelihatannya ringan wong anak-anak kita sendiri, tapi ini efeknya sangat besar. Kalau anak biasa kita pukul, kita didik dengan kekerasan, jangan heran kalau itu nanti anak kita jadi anak yang keras, jadi anak yang kasar, jadi anak yang kejam, karena pendidikan yang kita berikan. Ini kadang-kadang kita tidak menyadari. Maka dari itu di dalam Islam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak memberikan peringatan kepada kita bagaimana cara memberikan hukuman atas kesalahan orang lain. Di antaranya kalau kita itu menghukum, tidak boleh terburu-buru menggunakan metode pukulan, kecuali kalau terpaksa. Jangan sampai memukul anak kecuali kalau terpaksa. Itu pun memukulnya dengan pukulan yang kasih sayang, bukan pukulan yang dengan kekejaman. Coba kalau kita itu dipukul dengan kasih sayang, walaupun agak keras sedikit oleh yang memukul, mungkin kita tidak merasa dendam. Makanya dalam memukul tidak boleh memukul dengan pukulan yang keras yang bersifat itu balas dendam. Wah, kurang ajar anak ini ya. Nanti awas kalau bersalah saya pukul. Nah, ini namanya dendam. Di dalam pendidikan tidak diperbolehkan yang demikian ini. Yang kedua, pendidik tidak memukul ketika ia dalam keadaan sangat marah. Nah, jangan sampai kita ini memukul seseorang karena kesalahannya, tapi didasari didahului dengan rasa marah. Ini sangat berbahaya. Makanya kalau orang itu bisa berbuat adil di kala biasa dan di kala marah, nah itu orang yang bagus. Jarang kita demikian, dan kalau sudah marah, emosi, hukuman jadi bertambah. Nah, ini jangan dilakukan. Ada cerita sufi, kisah sufi menyebutkan Ali bin Abi Thalib pernah bertempur
satu lawan satu dengan musuh. Ketika musuh itu berhasil dijatuhkan oleh Ali, ya, karena Ali itu kan terkenal dalam sejarah seorang ahli perang, ya. Bagaimana dia bisa menggunakan pedang dengan sebaik-baiknya, dengan tombak, dengan tangan kosong. Pendek kata kalau sekarang mungkin itu pendekar begitu, ya. Ali bin Abi Thalib itu pendekar yang cukup canggih, cukup tangguh. Nah, musuh berhasil dirobohkan. Begitu musuh roboh, Ali mencabut pedangnya. Tidak dibunuh musuhnya itu. Tetapi aneh, ketika musuh itu akan dibunuh dengan pedangnya itu, si musuh ini meludahi Ali, sehingga Ali timbul kemarahannya. Begitu ia marah lalu sadar, Nabi melarang saya menghukum seseorang di waktu saya marah. Maka dia tinggalkan orang itu. Jadi musuhnya itu ditinggalkan, terlentang, tidak dibunuh. Lalu berteriak musuhnya itu, Ali, Ali, kenapa tidak kau bunuh saya? Ali menjawab, aku tidak akan membunuhmu ketika aku dalam keadaan marah. Untuk membunuhmu gampang, di lain waktu bisa, tapi saya tidak mau menghukumi seseorang dikala saya sedang marah. Kalau ada yang begini luar biasa gitu, ya. Kalau guru-guru semua itu, waduh, wah, bagus. Kalau tidak marahnya itu bukan karena apa menghukumnya bukan karena marah. Kadang-kadang sebaliknya, karena persoalan di rumah dibawa ke sekolah, marahnya jadi luar biasa. Anak ditempeleng jadi tak karu-karuan. Nah, ini Rasulullah SAW telah mengingatkan kita. Jadi dalam mendidik, dalam memukul itu, jangan sampai dalam keadaan marah. Kemudian ketika memukul, hendaknya menghindari anggota badan yang peka, seperti kepala, muka, dada, dan perut. Ini berbahaya. Jadi jangan sampai pukulan itu ditunjukkan pada muka sampai anak itu pulang sekolah nyonyor. Itu bahasanya Pak Haji Rahman, nyonyor. Loh, kenapa kok nyonyor? Dipukul sama Pak gurunya. Tidak benar, tidak betul itu. Jadi pukulan ke arah wajah itu tidak diperbolehkan. Begitu pula ke arah dada dan perut. Nah, kita pernah mendengar beberapa waktu yang lalu salah satu lembaga pendidikan yang hobinya itu mukul, ya, ini sampai ada yang meninggal itu dipukul, ya. Tidak usah saya sebutkan lembaganya, nggak enak, nggak etis lah kalau saya sebutkan, tapi semua orang sudah tahu di televisi dan di mana. Nah, ini tidak benar. Namanya pendidikan itu tidak boleh dengan cara demikian. Nah, ketika Rasulullah SAW melihat hal-hal yang demikian ini, beliau bersabda, wala tadribil wajha, jangan kalian mukul muka, ya, kepala. Ketika Nabi SAW menghukum orang yang berzina, ya, seorang yang sudah berkeluarga lalu berzina, yaitu wanita ghamitiyah, yang disebutkan dalam sejarah satu-satunya hukuman hukuman rajam di dalam Islam, yaitu wanita ghamitiyah yang mengaku dirinya sudah melakukan berzina sampai hamil, lalu menghadap kepada Nabi, tunggu sampai anakmu lahir. Begitu lahir menghadap lagi kepada Nabi, tunggu sampai anakmu tidak menyusui. Setelah tidak menyusui baru diberikan hukuman. Ketika hukuman itu diberikan, Nabi pun bersabda, urmuha wattaqul wajha, lemparilah dan hindarilah muka atau wajah. Nah, sampai wanita itu meninggal. Dalam sejarah ketika Khalid bin Walid melemparkan batu ke kepala wanita itu, darahnya memancar dan membasahi mengotori bajunya Khalid. Baju Khalid kotor karena darah, lalu dia meludahi wanita itu dan marah-marah. Jangan kau kotori bajuku dengan darahmu yang kotor. Nabi ganti memarahi Khalid, Khalid jangan berkata begitu. Wanita ini pertaubatannya atau permohonan ampunnya dan keinsafannya wanita ini melebihi daripada pahalanya orang-orang sekota Madinah ini. Besarnya pengakuannya itu. Nah, ternyata tidak ada lagi setelah itu. Jadi Khalid yang marah-marah ganti dimarahi Nabi. Orang ini mengaku kesalahannya dan minta dihukum secara gentle. Ini adalah luar biasa. Pengakuannya itu melebihi orang-orang yang ada di kota Madinah ini. Maka Khalid pun diam membisu dan mohon maaf pada Nabi SAW karena ucapannya yang kasar. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di sini jelas bahwa Nabi SAW
tidak memperbolehkan, walaupun itu hukuman mati sekalipun, tidak boleh melukai wajah seseorang. Tapi sebaliknya kita ini melihat kekejaman-kekejaman di film-film di mana-mana itu kan sangat kejam, maka tidak boleh yang itu dilakukan. Kemudian memukul dada atau perut itu juga tidak boleh, karena mengakibatkan bahaya besar yang terkadang bisa mengakibatkan kematian. Nah, seperti yang saya ceritakan di lembaga pendidikan yang tadi itu, ditendang dadanya, perutnya sampai mati. Nah, ini dilarang dalam Islam. Kaidah usul mengatakan la dororo wala diroro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Nah, kaidah usul ini rupanya diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Ibnu Majah, yang kemudian dijadikan kaidah usul oleh para ahli usul fikih. Yang keempat, pukulan pertama untuk hukuman hendaknya tidak terlalu keras dan tidak menyakiti. Pada kedua tangan atau kaki dengan tongkat atau tongkat yang tidak besar. Jadi tangan dan kaki boleh dipukul, tetapi itu pun dengan tongkat yang tidak membahayakan gitu. Nabi SAW bersabda, la yajlid ahadun fawqa asyrati aswatin illa fi khatin min hudutillahi ta'ala. Janganlah seseorang mendera lebih dari 10 kali deraan kecuali dalam hukuman atau hudud yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau tidak ada ketentuannya dari Allah sekian-sekian ya, seperti para pezina azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pada orang-orang yang berzina itu diberi hukuman ya. Azaniyatu wazani, para pezina laki-laki dan perempuan hendaklah dihukum dengan hukuman mi'ata jaldah, 100 pukulan. Nah, ini ada ketentuannya. Yang tidak ada ketentuannya itu Nabi melarang jangan sampai melebihi dari 10 kali deraan. Nah. Yang kelima, tidak boleh memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun. Jadi kalau anak itu masih di bawah umur 10 tahun jangan diberi pukulan fisik. Sudah 10 tahun saja kalau memukul pun dengan pukulan kasih sayang. Ini kan kita lihat banyak anak kecil-kecil belum sampai umur sudah sering dipukuli ayahnya, dipukuli ibunya, dicekoti ya bahasa Jawanya. Akhirnya jadi anak kasar. Di sekolah ganggu temannya, banyak ganggu temannya. Kenapa? Di rumah dia merasakan tertekan oleh orang tuanya. Ini para bapak ibu harus tahu. Jadi kalau kita itu berbuat kasar kepada anak-anak kita, kembalinya anak kita itu akan menjadi anak yang kasar. Sebaliknya kalau kita ini berbuat lembut kepada anak-anak, anak-anak pun akan berbuat lembut kepada orang lain, terutama kepada orang tuanya. Kadang-kadang kita ini berkata kasar, anak kita yang agak sedikit jelek parasnya kita panggil dengan monyet, tidak boleh. Walaupun jeleknya bagaimana itu anak kita, kita berikan kepercayaan diri dan jangan dijatuhkan dengan umpatan-umpatan atau kata-kata yang jelek. Nabi bersabda, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak-anakmu itu sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u wasyar. Dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat setelah umurnya 10 tahun. Ini baru boleh dipukul. Wafariku bainahum fil madoji, dan pisahkan tempat tidur mereka, laki dan perempuannya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika umurnya itu sudah 10 tahun baru boleh diberikan hukuman fisik, itu pun hukuman yang tidak menyakitkan. Yang keenam, jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, hendaknya ia diberi kesempatan untuk bertaubat dari perbuatan yang telah dilakukan, memberi kesempatan untuk minta maaf, dan diberi kelapangan untuk didekati seorang pendengar tanpa memberikan hukuman, tetapi mengambil janji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Upaya ini tampak lebih utama dibandingkan menggunakan pukulan atau mengecamnya di hadapan umum. Nah, ini. Jadi kalau ada anak salah, anak itu berbuat baik terus selama ini, kesalahan sedikit diungkit-ungkit terus,
Nah, ini bisa down mentalnya. Jangan sampai dilakukan yang demikian ini. Seringkali kita itu kan demikian menghukum orang itu. Anak berbuat baik, ibaratnya kata peribahasa panas setahun dihapuskan hujan sehari. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Kesalahan anak itu sudah terbiasa. Berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Berikan kesempatan untuk bertobat. Siapa tahu lebih baik lagi perbuatannya daripada sebelumnya. Apalagi sudah diketahui anak itu sepanjang hari ini sangat baik. Nah ini. Kemudian yang ketujuh, pendidik hendaknya memukul anak dengan tangannya sendiri, jangan meminjam tangan orang lain. Wah, karena gurunya itu kecil badannya, pas saya tak pinjam itu, saya pinjam bapak yang satunya guru olahraga ini. Tolong Pak dipukul. Jangan. Ini menyebabkan anak itu timbul dendam, ya. Timbul dendam, timbul benci dan dengki kepada orang lain. Jadi jangan sampai demikian itu terjadi. Kalau kita pukul, pukullah dengan tangan kita. Itu pun dengan cara yang lembut, halus. Jangan sampai membuat anak itu sakit. Kita masih ingat kan di beberapa waktu yang lalu di surat kabar, ada seorang anak SD dijewer kupingnya oleh kepala sekolah, sampai tidak diterima, dibawa ke HAM, hak asasi manusia anak-anak. Padahal pengakuan kepala sekolah yang menjewernya, jadi Pak saya itu menjewer dengan kasih sayang. Ukuran kasih sayang jangan diukur dengan diri kita. Mungkin menurut kita itu tidak sakit, menurut anak sakit. Nah, maka kita pun harus hati-hati. Jika tidak terpaksa, jangan sampai kita itu menggunakan pukulan ataupun tangan untuk memukul, mengingatkan orang lain. Gunakanlah kata-kata yang lembut, contoh yang baik. Itu lebih baik daripada kita memarahi atau memukul. Makanya keteladanan, keimanan, ketakwaan dan kejujuran ini sangat diperlukan, sudah. Saya yakin kalau para pemimpin, para guru itu iman, takwa dan jujur, bagus pendidikan di Indonesia ini. Yakin itu saya. Coba. Jadi guru hendaklah jangan diperiksa hanya akademiknya saja. Pointer sudah diterima. Tidak, tapi bagaimana mentalnya? Ini kalau semua guru itu beriman, bertakwa dan jujur, saya yakin pendidikan ini akan bagus hasilnya. Yakin, seyakin-yakinnya itu sudah. Karena Nabi berpesan, "Usika bitaqwallah fa ya rasul amri kulli." Kuwasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah, karena itu pokok pangkal segala persoalan. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar yang mudah dan akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wah, itu luar biasa. Ini di Pak Haji Amin ini, di negaranya, di daerahnya Pak Haji Amin itu. Di Makassar ada pondok pesantren. Tanpa dipungut biaya para pesantrinya. Itu ternyata bisa hidup. Kenapa? Karena pengelolanya orang-orangnya bertakwa. Bantuan mengalir dari sana sini, dari luar negeri, dari alumni, dari mana? Kenapa? Karena keimanan, ketakwaan dan kejujuran para pengelolanya. Luar biasa. Apakah masih kita tidak percaya? Dan masih ada sampai sekarang pesantren Pak ya? Masih ada ya? Sampai sekarang masih ada. Kenapa kita orang-orang yang beriman bertakwa kadang-kadang itu ya terpengaruh oleh glamornya dunia, sampai gedung-gedungnya megah dengan tarikan yang sangat luar biasa, Pak. Wah, diukur kemajuannya dengan begini-begitu. Kenapa kita tidak mengukur keimanan dan ketakwaan mental kita? Ini sangat penting sekali. Maka jika anak telah menginjak usia dewasa dan pendidik melihat bahwa pukulan 10 kali tidak juga membuatnya jerah, maka boleh ia menambah dan menghalangi sehingga anak menjadi baik kembali. Jadi boleh, tetapi itu pun dengan cara yang sebaik-baiknya. Jelaslah bahwa pendidikan dalam Islam itu telah memberikan perhatian besar terhadap hukuman, baik hukuman spiritual maupun material. Hukuman ini telah diberi batasan dan persyaratan, jadi ada batas dan syaratnya, tidak ngawur. Dan pendidik tidak boleh melanggar. Jika pendidik menginginkan anak-anak yang utama dan perbaikan yang mulia, maka pendidik harus bijaksana. Jangan asal memukul, jangan asal memukul saja.
Sangat bijaksana jika pendidik meletakkan hukuman pada proporsi yang sebenarnya. Seperti juga meletakkan sikap ramah tamah, lemah lembut pada tempat yang sesuai. Dan sangat dungu jika pendidik bersikap lemah lembut ketika membutuhkan kekerasan. Jadi tidak pantas kalau kita lihat anak itu butuh dikeras tapi kita lembut juga salah. Anak itu butuh dilembuti tetapi kita keras juga salah. Maka sesuaikanlah dengan kondisi dan situasinya. Nah ini sangat penting ini kita ketahui. Makanya para guru itu harus tahu ilmu jiwa, kejiwaan anak-anak. Ada seorang anak datang ke sekolah ngantuk saja, pelajaran tidak bisa menerima, dimarahi sama gurunya. Ada seorang guru yang bijak, dipanggilnya anak itu. Ketika dipanggil, kenapa anak kamu kalau di sekolah kok ngantuk? Apa belum sarapan atau begini? Ternyata anak tersebut pagi hari sebelum berangkat sekolah jual koran untuk biaya sekolah. Malam hari setelah mengaji dia becak. Ada anak sekolah yang demikian ini. Coba kalau itu guru tidak teliti, apa yang terjadi? Bahaya, mengancam anak itu. Masa depannya suram karena kesalahan para pendidik. Untungnya ini tadi ada pendidik yang piawai, yang mau menyelidiki sampai ke rumahnya. Dan akhirnya ditolong, anak itu pun bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Ini penting. Tidak akan menumbuhkan pendidik yang demikian ini kalau imannya tidak kuat, ketakwaannya tidak kuat, kejujurannya tidak ada, tidak mungkin akan mendapatkan guru yang demikian. Nah ini para jamaah yang dimuliakan Allah, pantaslah kalau ada seorang penyair yang berkata, jika engkau menghormati orang mulia, engkau akan dihargai. Jika engkau menghormati orang tercela, ia akan menyombongkan diri. Nah, jadi kalau ada orang yang tercela jangan dihormati ya, sudah. Tapi diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan perbuatannya tadi. Lanjut dari sajak ini. Bermurah hati pada bajingan adalah membahayakan. Sebagaimana juga menghunuskan pedang kepada orang yang berbuat kebajikan. Gak pantas orang baik kok dihunusi pedangnya ini. Membunuh manusia merdeka adalah durhaka. Membunuh manusia durjana mendapat pahala. Ada syair lain yang mengatakan, sesungguhnya pendidik dalam syariat Islam yang lurus adalah manusia penuh kasih sayang, bukannya yang sombong berbangga diri. Sekumpulan gembalaan bercucuran darah dilecuti cemeti keangkuhan. Ia melihat dirinya singa yang telah menyerang dalam kegelapan malam anak-anak kita. Wahai para penggembala, adalah titipan di pundak kalian, bukannya boneka yang dibuat dengan tergesa-gesa. Nah, jadi ini mengingatkan para pendidik, jangan sampai seperti orang yang menggembala tapi setiap hari mecuti terus, dipecuti sampai berdarah-darah. Jangan. Gembalaan kita itu adalah titipan Tuhan, titipan Allah yang harus kita didik dengan sebaik-baiknya. Amanat itu kita pegang seteguh-teguhnya, jangan diselewengkan. Al-Quran kadang-kadang mengancam kekerasan hati, jiwa terus-menerus berada dalam, yang jika jiwa tersebut berada dalam kesalahan terus-menerus. Seperti cerita dalam sebuah riwayat, seorang yang bernama Fudail bin Ayyad semula adalah seorang perampok yang kemudian di suatu malam pernah merampok rumah seseorang, yang ketika itu saat ia akan melakukan aksinya, terdengar suara orang membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu meluluhkan hatinya sehingga dia bertobat menjadi orang yang baik, yaitu surat Al-Hadid ayat 16, yang artinya, ya saya bacakan awalnya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu
fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumlah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati. Mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atau mereka lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Mendengar ayat ini dibacakan, Fudail bin Iyad gemetar, dan ia turun dengan badan yang gemetar lalu bertaubat menjadi orang yang baik. Ini Allah mengingatkan dengan kata-kata yang halus. Nah, seperti ini berarti tanpa kekerasan pun kadang-kadang itu kita bisa mengingatkan orang lain. Itulah yang kata peribahasa, granit ditembus benang sutra. Granit itu keras, bagus ya, bisa ditembus oleh benang sutra yang halus. Nah, ini ungkapan bahwa kehalusan itu kadang-kadang bisa meluluhkan hati yang keras. Para jamaahnya dimuliakan Allah, kiranya inilah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Dan nampaknya setelah acara ini masih ada pertemuan jamaah tetap, sehingga tanya jawabnya cukup satu kali saja ya. Mari silakan Pak Agus. silakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi ini Pak Agus memberikan masukan, ada satu sekolah yang menampung orang-orang istimewa yang nakalnya istimewa gitu ya. Ada yang lesbian, ada yang bekas pencuri begitu ya, maling dan sebagainya. Kemudian cara mereka itu mendidik dengan pendidikan yang khusus begitu ya, di hotel dan sebagainya ya. Kita melihat kalau memang pendidikan itu bisa meluruskan hal yang bengkok tadi, ya tidak apa-apa. Kalau memang bisa meluruskan hal yang bengkok tadi menjadi lurus, ya, hal-hal yang jelek menjadi baik, orang yang lesbian jadi tidak lesbian lagi, orang yang maling tidak jadi dia, tidak apa-apa. Tapi kalau menyimpang dari unsur-unsur agama, dari syariat, ya harus kita protes. Protes kita ya melalui lembaga, yaitu mungkin melalui majelis ulama, melalui departemen agama, melalui anggota dewan perwakilan rakyat. Jadi kalau memang itu nanti hasilnya ataupun pelaksanaan yang terjadi itu menyimpang, ya cepat-cepat kita ingatkan. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah itu dengan kekuatan, dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan kata-kata. Kalau tak mampu dengan hati, itulah selemah-lemah iman. Jadi begitu Pak Agus, sangat bagus sekali itu. Pak Agus sangat peduli. Tapi kita lihat nanti itu bagaimana. Kalau memang menyimpang dari ajaran agama, ya segeralah kita itu memberikan peringatan melalui jalur-jalur yang sudah disahkan oleh pemerintah. Demikian saya rasa Pak Agus ya. Masih ada lagi? Ya, makanya kita harus melihat itu Pak. Didanai dari luar negeri, dari negeri Belanda. Terus tendensinya apa? Kalau justru malah membanyakkan orang yang lesbian, membanyakkan orang yang mencuri, ya harus kita hapus gitu kan. Kita usulkan itu dihapus. Tapi kalau memang bisa meluruskan jalan yang bengkok, membenarkan jalan yang salah jadi benar, jadi kembali ke jalan yang benar, ya tidak apa-apa. Kita bisa mendukungnya gitu. Demikianlah para jamaah, nampaknya masih ada pertemuan lagi. Mari kita lanjutkan dengan pertemuan di mihrab kita ini nanti, karena ada acara pertemuan jamaah tetap. Begitu Pak Haji ya, kita akhiri dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ratutu ilaina 'inda hajatina wala tansanahu ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.